Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Nika Widya Kusumastuti selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Linguistik dan teman-teman Rombel 2 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mirna Laili Dewi selaku moderator pada hari ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan yakni aliran tata bahasa kasus. Berikut merupakan nama dari kelompok 6. Gevira Siswandi Putri, kemudian Alvina Briati Ningsi, kemudian Hana Mutiah, yang hari ini tidak dapat hadir karena berhalangan, kemudian Mirna Laili Dewi, dan yang terakhir Muhammad Hilmi Sabitul Haq. Next. Untuk pemaparan materi definisi dari aliran tata bahasa kasus akan saya bacakan. Charles J. Filmer. Tata bahasa kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Filmer dalam karangannya yang berjudul The Case for Case pada tahun 1968. Nah, tata bahasa kasus muncul akibat adanya masalah pada tata bahasa transformasi generatif. Tata bahasa transformasi generatif tidak dapat menjelaskan peran semantik pada nomina dalam hubungannya dengan verba. Adapun tujuan dari tata bahasa kasus itu sendiri adalah untuk memperluas gramatika transformasi generatif dengan menetapkan masing-masing kategori, dengan memberi peran semantis atau semantic rule yang disebut kasus atau case. Struktur kalimat menurut gramatika kasus berbeda dengan yang ada pada teori standar yang diperluas atau EST. Pada gramatika kasus, struktur dalam sebuah kalimat terdiri atas dua konstituen, yakni modalitas dan preposisi. Untuk itu, tata bahasa kasus merupakan suatu pendekatan terhadap tata bahasa yang memberi penekanan pada hubungan-hubungan semantis dalam suatu kalimat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai struktur kalimat tata bahasa kasus. Struktur dalam sebuah kalimat menurut gramatika kasus berbeda dengan yang ada pada teori standar yang diperluas atau EST. Dalam karangannya yang terbit pada tahun 1968, Fillmore membagi kalimat atas dua unsur, yakni modalitas dan preposisi. Teman-teman bisa melihat pada PPT yang tersedia, kalimat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modalitas dan preposisi. Modalitas dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu negasi, kala atau waktu, aspek, dan adverbia. Sedangkan preposisi dibagi menjadi verba, kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Apa yang dimaksud dengan kasus? Kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dengan nomina. Verba di sini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen dalam teori semantik generatif. Hanya saja dalam teori ini diberi label kasus. Kaidah-kaidah tata bahasa kasus. Fillmore menurunkan kaidah-kaidah tata bahasa kasus sebagai berikut. Kaidah pertama yaitu S, M, plus P. Kaidah ini mengatakan bahwa sebuah kalimat terdiri dari modalitas dan preposisi. Kaidah kedua yaitu P, V, plus K1, plus K2, plus K3, plus Kn. Sebuah preposisi merupakan himpunan yang terdiri dari verbum dan sejumlah nomen hubungan antara nomen dan verbum disebut kasus atau dilambangkan dengan huruf K. Kaidah ketiga yaitu K, A, I, D, F, L, dan O. Dengan kasus itu berupa agentif atau A, datif atau D, faktitif atau F, lokatif atau L, dan objektif atau O. Contohnya yaitu kalimat dalam bahasa Inggris, John opened the door with a key.
Argumen 1, yaitu John berkasus pelaku. Argumen 2, Door berkasus tujuan. Dan argumen 3, G berkasus alat. Teman-teman bisa melihat di PPT, kalimat tersebut dipisah-pisah dengan modalitas dan proposisi. Kala atau waktu, yaitu past, atau masa lalu atau yang sudah berlalu. Verb, yaitu open, membuka. Pelaku, yaitu John. Tujuan, door atau pintu, dan alat yaitu key atau kunci. Sehingga John membuka pintu dengan kunci yang telah dilakukan pada masa yang lampau. Prinsip dalam menghadapi pemecahan masalah. Fillmore membicarakan berbagai masalah dalam kategorisasi kasus dan memberikan sarana pemecahannya. Yang pertama yaitu bahwa hanya terdapat satu kasus bagi tiap frasa nomina dalam sebuah klausa. Yang kedua, bahwa jika kita ambil sebuah predikator yang secara intuitif dilihat sebagai memberikan fungsi-fungsi semantik kepada frasa nomina yang terdapat pada posisi sintaktik tertentu terhadap predikator itu, mestilah ada suatu batas dalam menggolong-golongkan fungsi semantik tersebut. Terima kasih. Dalam tata bahasa kasus, Fillmore menjelaskan lebih lanjut tentang gagasan kasus batin. Untuk itu, saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai tentang gagasan kasus batin. Tata bahasa kasus merupakan suatu modifikasi dari teori tata bahasa transformasi yang memperkenalkan kembali kerangka kerja konseptual hubungan-hubungan kasus dari tata bahasa tradisional dengan tetap mempertahankan perbedaan antara struktur batin dan struktur lahir dari tata bahasa generatif atau transformatif. Fillmore dalam tata bahasa kasus berpemikiran bahwa bahasa dapat dianalisis dari segi sistem dasar dari hubungan kasus. Kasus berarti semantik. Artinya, sistem dasar dari hubungan kasus adalah sistem dasar dari hubungan struktur makna yang merupakan struktur batin. Hal ini sesuai karena tata bahasa kasus merupakan perkembangan dari tata bahasa transformasi yang mempelajari akan struktur batin. Oleh Fillmore, gagasan kasus batin nantinya dijadikan dasar untuk menerangkan berbagai fungsi frasa nomina dalam kalimat-kalimat. Menurut Krida Laksana, struktur batin ialah output dari kaidah struktur fase dan leksikon serta input pada transformasi dan komponen semantik. Struktur ini dianggap mendasari kalimat atau kelompok kata yang mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi sintaksis dan semantik kalimat, serta yang tidak nyata secara langsung dari deret linear kalimat atau kelompok kata itu. Dalam beberapa kasus, tafsiran struktur batin suatu bahasa kadang-kadang bersifat hipotetif. Untuk itu, diperlukan ketajaman intuitif dalam menentukan struktur batin, karena sifat struktur batin ialah universal atau semesta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tata bahasa kasus. Dalam teori pada tahun 1968, Fillmore tidak membatasi jumlah kasus tata bahasa itu, tetapi dalam versi pada tahun 1971 dibatasi dengan kasus agent, pelaku, experiencer, objek atau tujuan, means atau cara, source, goal, dan referensial. Nah, pada kasus yang pertama ada kasus agentif A, seperti tarigan di dalam Supermis Fillmore pada tahun 2008. Kasus agentif adalah kasus yang secara khusus ditunjukkan bagi makhluk hidup yang bernyawa, yang dirasakan hasutan tindakan yang diperankan oleh verba. Contoh, Marta memangkas bunga mawar. Kata Marta di sini menunjukkan ia sebagai agentif dalam kalimat. Pada contoh kasus yang kedua, kasus experience, kasus yang mengalami berbeda dengan kasus pelaku walaupun verba yang ada di dalam predikat adalah verba yang sama. Dengan contoh, Budi mendengar suara aneh. Budi mengalami kasus. Kasus yang ketiga, kasus instrumen. Kasus yang menjadi alat atau instrumental ialah kasus yang berkekuatan tidak hidup atau tidak bernyawa, atau objek yang secara kausal terlibat di dalam tindakan atau keadaan yang diperlihatkan oleh verba. Contoh,
John opened the door by a key. Pada kasus yang keempat, ada kasus objektif. Kasus objektif adalah kasus yang secara semantis paling netral. Kasus dari segala sesuatu yang dapat digambarkan atau diwakilkan oleh suatu nomina yang peranannya di dalam tindakan atau keadaan yang diperkenalkan oleh interpretasi semantik verba itu sendiri. Contoh, Ali membunuh ular. Kasus yang kelima ada kasus sumber, yang merupakan sumber atau penyebab terjadi proses atau kegiatan atau keadaan yang dinyatakan oleh verba. Dengan contoh, Hayati mengecewakan aku. Kasus yang keenam adalah kasus tujuan, yang diartikan sebagai arah dari suatu kegiatan yang dinyatakan oleh verba. Contoh, Jack menulis surat kepada John. Kasus yang ketujuh ada kasus lokatif, kasus yang memperkenalkan lokasi, tempat atau letak ataupun orientasi ruang atau spasi atau tindakan yang diperkenalkan oleh verba. Dengan contoh, Anita mengajar di Aceh. Pada kasus yang ke-8 ada kasus waktu. Waktu yang terpakai atau diduduki oleh suatu proses kegiatan atau keadaan yang dinyatakan oleh verba. Contoh, Tuti datang kemarin. Nah, kasus yang terakhir ada kasus penyerta. Frasa benda yang mempunyai hubungan konjugatif dengan frasa benda lain yang ditandai dengan proposisi, dengan, bersama, dan sebagainya. Dengan contoh, Leo main catur dengan Latif, dan Leo bersama Latif bermain catur. Kata Latif merupakan kasus penyerta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari tata bahasa kasus. Karena tata bahasa kasus menganalisa bahasa dengan cara memfokuskan teorinya pada verba, maka tata bahasa kasus ini terkadang akan sangat sulit atau tidak semua kalimat bahasa Indonesia dapat dianalisis menggunakan teori tata bahasa kasus atau case grammar. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak memiliki tenses atau perbedaan konteks waktu yang ditunjukkan dalam perubahan verb seperti yang dimiliki oleh bahasa Inggris. Dalam sebuah kalimat, tidak semua kata dapat disandingkan dengan kata yang lain. Hal ini dikarenakan belum tentu semua kata apabila disandingkan dengan kata yang lain akan dapat diterima atau berterima. Misalnya, seorang guru sedang mengajar dan seorang kucing sedang makan. Kata guru dapat diterima pada kalimat tersebut, sedangkan kata kucing tidak dapat berterima atau tidak diterima dalam kalimat seorang kucing sedang makan. Karena kucing tidak bisa dipadankan dengan kata seorang, karena kucing bukanlah seorang manusia. Berikutnya saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari aliran tata bahasa yang telah kita bahas tadi. Charles J. Fillmore dalam buku karangannya pada tahun 1968 yang berjudul The Case of Case, memperkenalkan sebuah tata bahasa kasus yang merupakan perluasan atas tata bahasa transformasi generatif. Tata bahasa kasus adalah suatu pendekatan terhadap tata bahasa yang memberikan penekanan terhadap hubungan semantis dalam sebuah kalimat. Terdapat struktur kalimat tata bahasa kasus yang terdiri dari dua, yakni modalitas dan proposisi, serta 9 kasus, yakni kasus agentif atau pelaku, experience, objektif, sumber, tujuan, lokatif, waktu, dan penyerta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.